Di video kali ini, Mimin akan membahas Tokyo Revenger episode 6. Jadi buat yang nggak mau kena spoiler, bisa skip video ini. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan kita langsung saja ke videonya. Draken lahir di distrik lampu merah Shibuya. Draken tidak mengetahui bahwa ayah dan ibunya menjalani usaha prostitusi dan mengabaikannya ketika berumur 2 tahun. Sejak kecil dia tinggal di panti pijat dan dibesarkan oleh orang-orang yang bekerja di sana. Pada saat kelas 5 dasar, Draken adalah orang yang paling ditakuti di sekolahnya. Tidak seorang pun berani melawan seorang anak yang memiliki tato naga di kepalanya. Tato yang dia miliki dibuat ketika dia masih bersekolah kelas 5 SD. Sejak kecil Draken sudah memiliki tubuh yang besar, bahkan melebihi besar dari tubuh anak SMP. Hampir tak ada seorang pun, bahkan anak SMP, yang bisa melawan tato naga dari anak kelas 5 SD ini. Namun Draken kalah dikeroyok oleh segerombolan anak SMP. Dengan cara curang dia menghajar Draken. Karena dia kalah dihajar, dia pun menjadi budak dari anak SMP tersebut. Dan dia ditugaskan untuk mencari seseorang bernama Mikey dari kelas 7. Mikey dicari karena dia telah mengalahkan ketua geng motor Vatikan. Draken pun bersemangat untuk mencari anak yang hebat tersebut, dan dia ingin menantang anak tersebut untuk berkelahi sekali dengannya. Dan sesampainya di sekolahnya, dia pun menanyakan kepada teman sekelasnya Mikey. Dan tiba-tiba Mikey berada di belakangnya. Draken mengira Mikey adalah seorang anak yang bertubuh besar dan kuat melebihi dirinya. Berbeda dengan ekspektasinya, Mikey adalah seorang anak kecil nakal yang bertubuh cebol. Draken pun kebingungan entah dia mau melawannya ataupun tidak. Namun tiba-tiba Mikey menanyakan Draken tentang berapa teknik yang bisa dia lakukan dalam bela diri. Dan Draken pun kebingungan tentang apa yang dibicarakan oleh Mikey. Setelah mengobrol dengannya, Draken pun tidak berniat untuk melawan Mikey. Dan langsung menanyai Mikey untuk bertemu dengan senpainya. Di perjalanan, Draken mengatakan Mikey adalah orang yang aneh dan bisa menghajar pemula sepertinya dengan sekejap mata. Dan sesampainya di tempat senpainya, Mikey pun langsung berlari menuju arah senpai Draken tersebut dan menendang kepala dari orang yang berhasil mengalahkan Draken. Dan semuanya terkejut melihat aksi Mikey yang hanya menggunakan satu tendangan untuk menjatuhkan seorang anak SMP. Dan dia pun mengatakan bahwa dirinya adalah The Great Mikey. Dan sejak itulah Draken mulai mengagumi Mikey. Dan Mikey pun terkejut melihat orang yang sekeren Draken melayani orang yang tidak berguna ini. Dan Mikey meminta Draken untuk menjadi temannya. Nah, kemudian disinilah Takemichi memulai untuk mencari ketua geng dari Mobius, yaitu Osanai. Ini dilakukan oleh Takemichi dan Naoto untuk mengetahui kenapa Draken bisa mati di masa ini. Dan cara satu-satunya yaitu bertemu dengan Osanai. Dan Takemichi pun kaget melihat Osanai yang berbeda dari ekspektasinya. Dan setelah itu pun mereka mengobrol di sebuah restoran dan menanyai tentang insiden yang terjadi 12 tahun lalu, tepatnya tanggal 3 Agustus, yaitu saat kematian Ryuguji Ken atau Draken. Dan di sini Osanai mengakui itu bukan kesalahan geng Mobius. Namun bentrokan itu hanyalah sebuah awal, karena setelah itu Toman mulai bertengkar antara mereka sendiri. Pastinya semua itu terjadi karena ulah seseorang. Bahkan Osanai pun tidak berani mengatakan siapa orang di balik kejadian kematian Draken. Kemudian Takemichi pun merundingkan ini dengan Naoto dan mengatakan bahwa perselisihan antara Toman dan Mobius adalah awal. Dan Takemichi pun bertekad untuk menghentikan tawuran antara Toman dan juga Mobius. Dan setelah itu Takemichi kembali ke masa lalu.
Jadi setelah dia kembali ke masa lalu, kebetulan dia sedang bersepeda dengan Akun. Melihat Akun masih hidup, dia pun sangat senang dan menanyakan apa impian Akun di masa depan. Akun pun memberitahu bahwa dia ingin menjadi seorang penata rambut. Nah, setelah menanyakan hal itu, Takemichi pun meminta Akun untuk berjanji padanya bahwa suatu saat dia akan menjadi seorang penata rambut. Dan Takemichi pun teringat tentang misinya dan dia tidak ingin melibatkan Akun. Karena Takemichi ingin menyelamatkan Akun, Draken, dan juga Hina dengan cara menghentikan pertarungan dengan Mobius. Nah, setelah itu Takemichi pun bertemu dengan Maiki dan kawan-kawan.